Oke, kita mulai dari mana? Kita mulai dari sang mantan yang memanen padi, lalu padinya diangkat tinggi ke atas. Perang Irak versus Kuwait, pesawat NATO. Tak kirain NATO itu pesawat, ternyata bukan. Baik, pergi nonton TV neng omahe Anto. Nah, waktu si Anto itu sudah SMP ya, aku masih kelas 4 SD. Jadi Anto itu lumayan beruntung di kampungku karena ibunya bekerja di kota jauh sana. Jadi TV itu bukan benda yang sulit terbeli. Ini, hampir tiap malam aku itu pergi ke rumahnya. Sekalipun paginya itu bukan hari Minggu ya. Pertunjukan ketoprak, jalan lewat hutan malam-malam, itu semua aku lakukan untuk mendapatkan kegembiraan di depan layar TV. Nah, si Anto kan kelas 3 SMP, aku kelas 4 SD. Nah, aku udah baca majalah atau belum? Gimana kalau itu punya lo? Oke, siapa saja boleh jadi pahlawan. Hai, malam ini aku akan membacakan sebuah buku yang baru saja aku selesaikan. Dan ini membahas mengenai masa depan. Aku akan memulainya dari halaman terakhir. Dan aku akan menceritakan tentang kakekku. Sekarang, dia adalah seorang jihadis dan memiliki gagasan mengenai masa depan dan bagaimana dunia akan berakhir. Dalam api, seperti sebuah wahyu. Ketika aku berusia 10 tahun, kakekku bilang kalau hari kiamat akan datang dalam setahun. Jadi, aku menggunakan waktu sebaik-baiknya selama 1 tahun untuk berdoa dan membaca kitab suci dan mengasingkan diri dari teman dan kerabat. Dan akhirnya, hari besar itu datang, dan tidak ada yang benar-benar terjadi, seperti hari biasa lainnya. Sekarang kakekku adalah seorang yang keras kepala, dan dia mendengar kalau agama terbesar di dunia adalah Islam. Lalu ia memutuskan untuk pergi ke Arab dan menjadi Muslim untuk memberitahu mereka tentang hari akhir. Dia tidak berbahasa Arab. Dia mengubah bahasa menjadi kombinasi gerakan tangan, bahasa isyarat, dan nyanyian rohani dalam bahasa Indonesia. Orang Arab sama sekali tidak mengerti apa yang sedang dilakukan kakekku. Saat ia kembali ke Indonesia, dia masih berbicara tentang hari akhir. Dan aku ingat saat ia meninggal dunia, dia sangat bersemangat. Dia seperti burung kecil yang bertengger di ujung kasur di dekat jendela rumah sakit, menunggu kematian. Dan ia mengenakan sorban berwarna putih dan menyisir rambutnya, sehingga ketika peristiwa besar itu datang, sang malaikat datang menjemput. Dia tidak terlihat ketakutan, namun tiba-tiba beberapa menit menjelang kematiannya, sesuatu terjadi dan mengubah semua. Dia panik di menit-menit terakhir. Setelah seumur hidupnya ia berdoa dan memprediksi tentang hari akhir, dia panik. Dia panik karena dia tidak dapat memutuskan apakah akan menggunakan sorban atau tidak menggunakan sorban.
Lapor. Beruntung gue nggak pernah dengar bunyi itu lagi. Annoying banget kan? Harus dengar tiap malam ada dari khusus dari mantan pacar lo yang posesif. Gimana perasaan lo? Yang lo dengar tiap malam adalah Tindu. Bu ya be, besok harus bangun pagi. Hai. Siap gerak. Tindu. Awas, jangan lupa gosok gigi, cuci kaki, lalu tidur. Aku nggak mau kamu kotor, jorok, kumuh. Siap gerak. Tiap malam lo disuruh tidur dengan alasan kesehatan dan jam kerja pagi. Sampai-sampai ngatur jam tidur lo, padahal lo masih pengen kelayapan. Gimana perasaan lo? Jangan mimpiin tukang kopi tadi ya. Siap gerak, Beb. Cuma mikirin kamu kok. Awas mimpi jorok. Siap gerak, pakai pengaman kok. Tahun 90-an gue udah pernah ngalamin perasaan kayak gitu loh. Iya, gue udah punya mantan dari tahun 1000-an. Iya, mantan presiden. Masih syukur lo cuma mantan pacar. Lah gua. Itu waktu lo masih SD sampai SMP kan? Itu waktu lo berangkat ngaji kan? Setan dan siksa api neraka. Siap gerak, gue punya komik siksa neraka. Laporan selesai. Bisa sama ditunggu besok pulang. Bagi-bagi banyak hal. Ada hantu, daily activity, dan hal-hal yang berhubungan sama kids zaman now. Nah, seperti yang lo ketahui, kalau jajanan sehari-hari kita itu kan kuota internet. Otomatis, makanan sehari-hari kita itu ya isu, berita, dan hal-hal yang kalau misalnya lo gak bisa cerna dengan baik, itu bakal bikin mual dan kanker emosi. Coba lo bayangin, kalau tiap hari lo dibikin mual sama berita. Ya, tiap hari gue dibikin marah-marah. Gue dipaksa nonton film yang gue sama sekali gak suka. Udah gitu, kualitas visualnya jadul banget. Males banget. Mending gue bobo cantik aja. Tapi tunggu, bobo yang gue maksud bukan bobo males-malesan, tapi bobo berlawanan. Bobo melawan kesegeraan dan kebergegasan. Jadi kita gak perlu lagi turun ke jalan,
cantik untuk melawan. Tinggal bobo cantik aja. Lo yang bikin masalah, generasi gue yang repot. Lo yang main perang-perangan, generasi gue yang kena akibatnya. Lo yang main bunuh-bunuhan, generasi gue yang kena imbasnya. Lo jahat, generasi gue mengambil kebohongan yang lo buat. Lo bikin ribut, lo bikin masalah, terus lo tinggalin gitu aja. Lo biarin anak cucu lo untuk nyelesain sisanya. Ibaratnya lo yang makan, tapi gue yang cuciin piringnya. Enak banget jadi lo. Gini, lo udah bikin ribut, gaduh se-Indonesia. Udah terlanjur kan? Yang namanya waktu gak bakal bisa dibalikin lagi. Lo udah bikin generasi gue berantakan. Ribut sama temen, gak nyapa sama tetangga, berantem sama pacar, bahkan di-remove dari pertemanan Facebook. Males sih. Tapi gimana? Ayo kita perbaiki bareng-bareng. Minta maaf rame-rame. Mau lo maafin? Oke, sekarang saya sudah bersama dengan hantu yang namanya tengah ramai diperbincangkan. Halo, apa kabar? Berdasarkan hasil otopsi lengkap visum et repertum September 2009 dengan judul Saksi Bisu dari Ruang Forensik. Makin keren aja di hantu. Terus gimana lagi? Luka tembak masuk, 2 di dada kiri, 1 di dada kanan bawah, 1 di lengan kanan atas, 1 di garis pertengahan perut, 1 di perut kiri bawah, 1 di perut kanan bawah, 1 di paha kiri, 1 di pinggul sebelah pertengahan. Peristiwa yang menarik. Tapi masa cuma segitu aja sih? Luka tembak keluar, 1 di dada kanan bawah, 1 di lengan kanan atas, 1 di punggung kiri sebelah dalam. Masa cuma segitu aja? Bisa-bisa gue dimarahin sama bos gue. Kondisi lain, di sebelah kanan garis bawah pertengahan perut ditemukan kancing dan peluru sepanjang 13 mm. Pada tulang punggung ruas tulang 3/8 teraba ada anak peluru di bawah kulit. Oke, kayaknya kita nggak perlu basa-basi kan? Luka tembak masuk, 1 di punggung pada ruas tulang punggung keempat, 3 di pinggul atau bokong, 1 di pinggang kiri, 1 di pantat kanan, 1 di pinggang kiri, 1 di pantat kanan,
satu di paha kanan belakang. Oke, hari ini kita itu bakal bahas soal Home Sweet Home. Jadi banyak banget penggemar kita itu yang pengen tahu di balik suksesnya seseorang, dia itu dibesarkan dari keluarga yang kayak apa, lingkungannya seperti apa, ya kurang lebih gitu deh. Luka tembak keluar, satu di pinggang kiri, satu di pantat kanan, satu di paha kanan belakang. Serius? Tadi lo bilang kalau orang tua lo itu bisa kerja lebih dari 8 jam. Otomatis gue bisa bilang kalau lo itu kurang perhatian ya. Luka tidak teratur, satu di kepala kanan atas, satu di pelipis kanan, satu di dahi kiri, satu di bawah kuping kiri. Kok bisa gitu sih? Kondisi lain, tulang hidung patah, tulang pipi kiri lecet. Bentar deh. Kayaknya lo terlalu berlebihan deh. Nggak gitu-gitu amat. Anyway, kita nggak lagi ngomongin bahasan berat kan? Gue udah males banget soalnya. Hello, kayak nggak ada lagi yang bisa diobrolin selain itu sih. Oke, sorry, kayaknya gue udah terlalu berlebihan ya. Jadi kita mulai dari mana? Mulai dari jam 9 malam. Oke, siapa saja boleh jadi pahlawan. Kebaikan apa yang sudah lo lakuin? Kebaikan apa yang udah lo lakuin? Lo jahat. Lo mau ngapain? Gue mau masuk surga. Kebaikan apa yang udah lo lakuin? Lo jahat. Lo mau ngapain? Gue mau masuk surga. Kebaikan apa yang udah lo lakuin? Lo jahat. Lo mau ngapain? Gue mau masuk surga. Wis jam 09.00 ki turu sesuk sekolah. Kowe gelem apa piye dadi kancane setan ning neraka? Wis dolanane terus ke sesuk ki adus
Kowe gelem apa piye? Dadi koncone setan ing neraka. Le. Wis dolanane. Terus ke sesuk. Ya Gus. Kowe gelem apa piye? Dadi koncone setan ing neraka. Oke. Siapa saja boleh jadi pahlawan kebenaran. Tapi kegiatan kali ini kita tetap bertempur. Ya, itu mirip banget sama kisah perempuan pendosa yang masuk surga gara-gara ngasih minum anjing yang lagi kehausan. Mereka berseragam kan? Iya, mereka berseragam. Mereka berseragam kan? Lo pernah denger gak sih? Kalau ada orang yang rela bunuh orang lain cuma gara-gara pengen masuk surga. Lo pernah denger gak sih? Ada orang yang rela bunuh orang lain cuma gara-gara pengen masuk surga. Lo pernah denger gak sih? Lo pernah denger gak sih? Mulai dari jam 9 malam ketika warga itu akhirnya mampu membeli TV semua, keluarga juga, tapi nasibku tidak berubah ya. Waktu adalah uang, itu kata ibu guruku. Jadi aku harus tidur karena besok sekolah.
Jam 9 malam itu adalah jam di mana mamaku akan selalu bilang seperti itu. Gue kayaknya sih nyaris nggak ada tuh. Setiap malam aku mendapati kalimat yang sama dan aku menjawab dengan jawaban-jawaban yang sama. Nyaris. Itu dilakukan bertahun-tahun sampai aku sekolah SMA. Lo tau gak? Barusan gue habis ngusir kucing loh. Nah, aku kan sering mencuri malam ya. Untuk apa coba? Lo jahat. Untuk nonton film panas. Gue ngusir tuh kucing. Soalnya tuh kucing mau dibunuh sama orang gila. Dulu itu di channel TV, sekarang TV One. Kalau itu namanya kebaikan, lo bakal dapet pahala. Kadang-kadang aku pura-pura bubuk, nunggu semua penghuni rumah tertidur.
Ya iyalah. Itu mirip banget kan sama kisah perempuan pendosa yang masuk surga gara-gara ngasih minum anjing yang lagi kehausan kan? Lalu jam 11 bangun lagi. Pernah itu sekali waktu, tiba-tiba bapakku terbangun. Pas aku lagi nonton TV film dewasa jadul. Untung dia tidur lagi. Gue juga bakal masuk surga kok. Semoga aja, tapi urusan itu gue juga gak ngerti sih. Maksud lo? Lo pernah dengar gak sih? Ada orang yang rela bunuh orang lain cuma gara-gara pengen masuk surga. Iya, gue tahu. Gue pernah dengar beberapa kali. Mereka berseragam kan? Mereka iya, mereka kenapa? Pokoknya mereka itu berseragam. Dan besok bakal gue buang jauh-jauh. Apanya?
Waktu aku SMA dulu, di sekolahku kan sering ada doa bersama masal ya. Sedangkan masjid sekolah itu berada di luar gerbang sekolah. Nah, kan dekat sekolah itu dijaga sama Pak Guru, guru olahraga lagi. Wah, sangat galak. Hei, mau kemana kamu? Laki-laki itu harus disiplin. Pak Guruku teriak-teriak ngomong kayak gitu. Ibadah juga disiplin. Pak Guru ngomong lagi. Aku kalau ingat momen-momen itu rasanya pengen banget jadi Pak Guru. Jadi, temanku itu pernah mau kabur. Pas udah masuk di gang satunya, ketahuan juga sama Pak Guru. Hei, mau kemana kamu? Didisiplinkan kok gak mau. Push up. Akhirnya temanku push up 20 kali. Lumayan lah. Tapi ini ya, sebenarnya itu nggak SMA, tapi SMK. Dan SMK itu disiplinnya 100 kali lipat dari SMK biasa. SMK bisa. Makanya aku sekarang jadi disiplin banget. Oh ini kemarin tetangga saya itu kan ada yang meninggal ya. Dan di kampungku itu masih ada 7 harian tahlilan juga. Bilang aku sama orang rumah itu kalau mau berangkat latihan sana latihan. Terus bapakku itu ternyata dengar tahlilan. Kata bapakku kayak gitu. Masa orang mau taruh tanggane. Akhirnya aku berangkat ke rumah tetanggaku. Aku langsung menuju ke dapur. Sebenarnya nggak tahlilan sih. Aku bantu nyiapin minum, nyiapin makan. Maksudnya itu aku bantu minum, makan, dan merokok sama tetangga yang lain. Hai guys, welcome to my channel. What's up? Balik lagi sama gue Rada, and this is my stage. Nah, sebelum gue mulai kegiatan gue malam ini, hari ini, gue mau nanya dulu
siapa pahlawan, siapa penjahat, dan bagaimana orang harus bersikap sama lo, saudara. Maka dari itu, di dalam membela kebajikan, lo wajib punya kostum yang keren seperti Ultraman, saudara. Seperti Ultraman. Semacam orang yang hidup dan pikirannya suka nggak nentu. Terkadang apa yang gue pikirin hari ini gak gue pikirin lagi besok. Terkadang gue jadi sensitif, tiba-tiba melankolis, nangis, sok necis, alis juga nggak setebal kubis. Dan hari ini hari Kamis. Jemaah saya pertunjukan dan rahmati Allah. Gue jadi kepikiran, gue harus jadi pahlawan, saudara. Meski waktu itu gue masih SD. Kali aja sore-sore pas lagi main, gue nemu kotak ajaib yang ternyata isinya tongkat berubah Ultraman. Tongkat berubah Ultraman. Alhamdulillah. Ternyata gue nemu kuncinya, saudara. Kuncinya ada di bakul mainan. Bakul mainan adalah bakul-bakul yang menjual keperluan anak-anak, seperti balon, pistol-pistolan, pedang-pedangan, agama-agamaan, ustaz-ustazah, dan lain-lain. Dengan begitu, saudara, gue bisa mendeklarasikan diri sebagai pahlawan kebajikan yang bersemayam di langit. Kesatria Purnama yang upilnya aja segede Suzuki Katana. Kesatria Purnama si Ultraman yang gagah perkasa. Dengan begitu, saudara, otomatis gue bisa mendeklarasikan diri sebagai pahlawan kebajikan sekaligus kebijakan. Waktu gua kecil, gua nggak pernah tuh ngerasa punya sosok pahlawan kayak yang di TV. Melainkan cuma tontonan menarik yang menyuarakan tentang kebenaran dalam membela keadilan, seperti Sailor Moon. Jamaah seni pertunjukan yang dirahmati Allah. Sore hari adalah medan kepahlawanan yang nyata, saudara. Sore hari gue bisa jadi Ultraman yang mobilnya aja segede Suzuki Katana. Lo bayangin itunya segede apa? Perkasa, bro. Perkasa, iya itunya. Bogemnya. Sekali bogem gua sikat itu es krim batu Liberty. Temen-temen gue juga pengennya jadi pahlawan, saudara. Jarang temen lo yang rela jadi monster. Siapa orangnya yang rela mengakui dirinya berbahaya buat orang lain? Oke, siapa saja boleh jadi pahlawan, saudara. Tapi kegiatan sore kali ini kita tetap bertempur, saudara. Rasakan sinar ultra mematikan. Gedung-gedung hancur. Apartemen hancur. Gedung-gedung hancur. DPR hancur. Perasaan gue hancur. Jembatan gantung runtuh. KPK runtuh. Nilai rupiah jatuh. Aku Sailor Moon, prajurit cinta dan keadilan. Dengan kekuatan bulan akan menghukummu. Saat itu
Iya, bagus. Padahal dia masih SD, kelas 3 lagi. Dulu, waktu gue SD, gue juga pernah kok bikin surat. Gara-garanya gue males. Terus gue alasan aja kalau sakit. Gak taunya pada percaya. Guru-guru percaya, teman-teman percaya. Tapi gak tahu gimana ceritanya. Terus pada tahu kan gue bohong. Menurut gue, kegiatan yang paling asik itu menulisnya adalah menulis surat. Soalnya, surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Fungsinya mencakup 5 hal: sarana pemberitahuan, permintaan, buah pikiran, dan gagasan. Ya, gue tahu. Saya tahu semua, saya pintar. Nih ya, gue ceritain. Tahun 1991 atau 4 tahun sebelum gue lahir, Bapak Presiden naik haji. Tapi 7 tahun setelah itu, gelarnya tidak bisa menyelamatkan kekuasaannya. Sekarang dia udah nggak ada, udah mati. Gue tahu dari buku-buku sama berita yang gue tonton di TV. Tapi yang mungkin lo nggak tahu, dia itu jago acting. Serius. Soalnya pernah tuh tahun 2000-an, dia itu ngaku-ngaku kalau dia itu stroke, bahkan lupa ingatan. Coba lo bayangin, kalau bukan aktor yang keren, masa kita se-Indonesia bisa aja sih dibohongin? Kalau dia main film, pasti banyak banget ya Oscar-nya. Sekarang, ya gimana ya? Istrinya cantik apa enggak? Anaknya berapa? Masih di Surabaya apa enggak ya? Kalau dihitung-hitung berarti sekarang umurnya sekitar 48, 49, ya sekitar 50 tahunan. Kalau gue 20-an. Kalau cowok umur segitu pasti lagi cakep-cakepnya. Cakep menyebutkan suatu keadaan fisik yang cukup sempurna, tetapi kata sempurna di sini masih terlalu luas. Oke, gue persempit lagi definisi operasionalnya. Jadi, cakep atau ganteng yang gue maksud, yang enak dipandang atau good looking gitu deh. Ganteng bermakna konotatif, ganteng merujuk pada laki-laki yang sudah berusia matang, tak ada garis-garis kemanisan, kekalaman, keteduhan, dan kedewasaan. Biasanya kulitnya berwarna tembaga, walau tidak menutup yang berkulit merah juga dibilang ganteng. Kok jadi gak jelas gini sih? Nih, sekarang itu banyak banget orang yang pengen naik haji, pengen ke Mekah, tapi cuma buat foto-foto sama ngevlog aja. Terus, Dimengerti. gue belum selesai. Jadi, sekarang itu banyak banget orang yang pengen foto-foto, ngevlog di Mekah. Hai guys, gue sekarang udah ada di Mekah. Gue lagi naik haji nih. Tuh, Ka'bahnya kelihatan dari kamar gue. Gemas, bersyukur kepada Allah.
dari mana?